Hello everyone, welcome to Joy Kids Online Service. Yay! Welcome buat teman-teman yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering kali nonton, baik di Palangkaraya, di Surabaya, di Jakarta, ataupun di kota-kota manapun. We are so happy to meet all of you. Sebelum kita mulai menyanyi, mendengarkan firman dan juga bermain games, kita yel dulu yuk. Oke. Joy, yes, 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 I'm awesome. Sekali lagi ya. Joy, yes, 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 I'm awesome. Woo! Halo semuanya, welcome to Joy Online Service. Sebentar kita akan memuji dan muliakan nama Tuhan. Boleh kita berdiri bersama and celebrate Jesus together. Boleh join tepuk tangan di atas kepala untuk Tuhan kita kenal. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Boleh joy sama-sama teriakan Kami percaya kasih-Mu Tuhan. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Amin. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Boleh sekali lagi tepuk tangan di atas kepala. Once again sing. Mari joy sama-sama katakan, tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis. Dari hari-hariku, tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Terima kasih buat kasih setia-Mu bagi kami Tuhan. Boleh joy sekali lagi kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Kita mau sama-sama arahkan hati kita kepada Tuhan. Kau singkirkan semua keburukan, semua kuasa gelap, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan,
kasih Tuhan, karena ada Yesus. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Sama-sama katakan, Kau singkirkan semua keburukan, semua kesalahan, karena ada Yesus. Kau diami dengan kebaikan, dengan kasih Tuhan. Karena ada siapa? Mari sama-sama katakan, Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini. Kami percaya Kau ada di tempat ini, Tuhan. Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kami. Mari sama-sama angkat kedua tanganmu. Kita mau sembah Tuhan. Tuhan hadir di tempat ini, Kau diami dengan hadirat-Mu, bertahtalah, berkatilah, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini, berkaryalah Roh-Mu di sini. Berikan tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terima kasih. Terima kasih ya Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan kami boleh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan melanjutkan acara kami, Tuhan. Tuhan sertai Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Yang percaya sama-sama katakan amin. Saatnya kita games. Jadi di games kali ini kita akan menirukan gerakan teman kita. Jadi kita akan berbaris memanjang lalu hadap ke sana dan kita akan menirukan gerakan teman kita yang di belakang kita. Langsung aja kali ya. Oke. Dari Vin dulu. Oke, sudah kepikiran gerakannya? Sudah. Oke, silakan dipanggil apa ya? Oke. 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 Lalu terakhir?
Oke, sekarang kita akan coba bersama ya. Sudah harus hafal ya? Sudah? Oke. 1, 2, 3. Oke, sangat seru kan? Teman-teman bisa coba di rumah. Dadah! Hello Joy Kids Online Service, kita kembali ketemu di hari Minggu ini. Nah, sebelum kita memulai cerita di hari ini, Miss punya satu pertanyaan. Siapa di sini yang pernah diperlakukan tidak adil? Susah ya jawabnya ya. Tidak adil itu apa ya? Untuk anak-anak yang masih kecil-kecil mungkin ya. Nah, di sini Miss ini punya perumpamaan ya, punya alat bantu untuk supaya kita semua sama-sama mengerti adil itu apa sih ya? Makanan atau mainan atau apa adil itu ya? Di sini Miss ini punya kue ya, punya roti, punya satu roti. Lihat ini ya. Nah, ini satu potong roti. Oke. Supaya adil ya, kalau ada dua orang harusnya adil itu dibagi sama rata ya, dibagi 2 sama rata ya. 1 kasih A, 1 kasih B. Nah, dibagi 2 gini ya, sama rata ya, sama-sama gitu ya. Tapi kalau misalnya satunya dapatnya cuman segini, satunya dapatnya segini. Ini adil nggak? Enggak ya. Kalau menurut kita ini nggak adil. Tapi kalau yang tadi ya dibagi sama-sama ya, dibagi 2 sama rata. Nah itu baru adil. Atau di sini ada lagi contohnya. Jangan khawatir. Atau misalnya, nah ada yang tahu nggak ini apa? Ya ini uang. Berapa ini uangnya? Ya 100.000, betul. Kalau adil itu berarti 100.000 kalau ada 2 orang 100.000 dapat berapa? Berapa satu orang? Dapat 50, satunya dapat 50, betul. Satu dapat 50, satu dapat 50 ya kan? Kalau adil tuh dapat 50 dibagi 2. Nah, kalau misalnya uangnya itu 100, satunya dapat 25, satunya dapat 75. Adil nggak? Enggak ya, nggak adil ya kan? Yang adil tuh 50-50. Nah seperti itu contoh adil atau enggak. Tapi yang terima uang atau roti yang lebih sedikit ya karena merasa nggak adil itu tadi ya. Yang terima roti nggak separuhan atau malah dapatnya lebih kecil, yang terima uang dapatnya cuma 25 dari 100. Itu merasa nggak adil, akhirnya jadi apa? Jadi jengkel ya kan? Jadi cemburu, jadi bete gitu ya. Nah, hari ini kita mau dengar cerita tentang hal yang kalau dilihat sepertinya itu nggak adil. Tapi ternyata nggak seperti itu. Gimana ya itu ya? Sepertinya nggak adil, tapi ternyata nggak seperti itu. Nah, di sini siapa yang siap mendengarkan ceritanya? Ayo, yang siap mendengarkan ceritanya, kita mau duduk dengan nyaman, dengan enak supaya kita bisa mendengar ceritanya dengan baik dan kita ngerti cerita tersebut, oke? Suatu kali ya, seperti biasa Tuhan Yesus itu suka dengan perumpamaan. Jadi dia tuh kalau mengajar, menjelaskan sesuatu, Tuhan Yesus menggunakan perumpamaan. Kali ini perumpamaan yang Tuhan Yesus ceritakan, perumpamaannya adalah seperti seorang pemilik kebun anggur. Wah, jadi pada suatu hari ada seorang yang memiliki kebun anggur ya kan. Jadi orang ini orang yang punya satu kebun anggur, ladang anggur, kebun anggur lah ya. Nah, satu kali dia itu mencari orang untuk bekerja di kebun anggur ya. Tentunya untuk mengurus-ngurus anggur itu ya kan. Suatu hari si pemilik ini keluar pagi-pagi, dia ini mencari orang untuk bekerja di kebun anggurnya ya kan, pagi-pagi. Dan dia keluar terus dia itu bertemu dengan seseorang yang mau dia suruh untuk bekerja di kebun anggurnya itu. Dia ketemu orang yang pertama, dia menyuruh orang itu pagi-pagi datang ke kebun anggurnya. Terus dia bilang, nanti kamu saya gaji 1 perak per hari.
dengan uang 1 uang perak per hari ya, yang waktu pagi-pagi ya, begitu pagi dia keluar rumah, dia cari orang yang mau bekerja di kebun anggurnya, dia ketemu terus dia tawari kerjaan, orangnya mau dengan gaji 1 uang perak per hari. Nah terus orangnya datanglah ke kebun anggur ya kan, yang orang pertama. Terus setelah itu jam 9 pagi pemilik kebun anggur ini pergi lagi dan melihat beberapa orang yang sedang tidak bekerja, tidak melakukan apa-apa. Terus dia itu menyuruh beberapa orang ini untuk bekerja untuknya juga di kebun anggur itu ya, yang jam 9 pagi ini. Ayo kamu sekarang pergi ke kebunku, kamu bekerja buat aku. Nanti kamu saya gaji 1 uang perak per hari, yang jam 9 pagi. Dan mereka pun sama, mereka lalu bersama-sama pergi ke kebun anggur itu dan mulai bekerja, mulai jam 9. Nah, terus nggak lama, setelah jam 9, jam 12 siang, si pemilik kebun anggur ini juga pergi lagi keluar, terus ketemu lagi sama orang yang sedang menganggur, lagi tidak melakukan apa-apa. Dia menawarkan juga pekerjaan yang sama. Ayo kamu mau bekerja ke kebun anggur saya aja. Nanti kamu saya gaji 1 uang perak per hari. Jam 12. Terus nggak lama lagi jam 3 sore ya, agak-agak petang ya, agak menjelang mau malam. Dia ketemu orang lagi. Ayo kamu kerja lagi, kerja aja ke tempat saya. Nanti kamu saya gaji dengan 1 uang perak per hari. Dan kira-kira pukul 5 sore, pemilik kebun anggur ini keluar lagi dan dia masih melihat ada orang-orang yang menganggur. Dan dia menawarkan pekerjaan ini. Apa yang kamu lakukan? Kamu tidak melakukan apa-apa. Ayo kerja sama aku. Kamu ke kebun anggurku dan aku akan menggaji kamu 1 uang perak per hari. Lalu orang-orang yang jam 5 ketemu sama pemilik anggur ini ikut ke kebunnya ya, pergi ke kebun anggurnya sang pemilik kebun anggur ini dan bekerja dan digaji 1 uang perak per hari. Datanglah pekerja-pekerja itu pukul 5 petang dan masing-masing mereka ya, yang dari pagi terus jam 9, jam 12, jam 3 dan jam 5, setelah itu mereka datang ke pemilik kebun anggur ini dan mereka digaji karena 1 hari itu tadi gajinya berapa? 1 perak per hari ya. Yang pagi sekali digaji ini kamu 1 perak per hari gitu. Terus yang jam 9 ini kamu 1 perak per hari. Yang jam 12 juga ini kamu 1 perak per hari. Yang jam 3 1 perak per hari. Yang jam 5 yang cuma bekerja beberapa jam aja juga 1 perak per hari. Nah setelah dibagi semuanya, setelah mereka menerima uang, nah ada yang menggerutu. Menggerutu itu apa? Menggerutu itu ngomel. Seperti itu ya, ngomel. Ada yang ngomel gini. Loh, aku kerjanya dari pagi, yang paling pagi itu. Terus siang kena matahari panas, terus sampai malam aku cuma terima 1 perak per hari. Nah itu yang dari jam 3 sore, apalagi yang jam 5 sore baru datang, baru beberapa jam kerja juga sama, terima 1 perak per hari. Loh gimana ini? Kok rasanya kok gak adil ya buat aku yang kerjanya dari pagi. Lalu mereka sama-sama datang kepada pemilik kebun anggur tadi ya. Terus mereka kayak protes gitu ya. Kenapa kok yang dari pagi sampai yang sore itu sama menerimanya 1 perak per hari? Terus si pemilik tuh berkata seperti ini, loh kan tadi dari awal aku sudah bilang sama kalian, untuk yang paling pagi aku bilang kamu akan kupekerjakan dengan gaji 1 perak per hari. Yang jam 9 pun sama dan kalian semua menyetujui, mengiyakan tawaran yang aku berikan. Nah, terus aku salahnya di mana? Seperti itu kan? Karena saya ingin memberikan apa yang saya ingin berikan. Kepada siapa saya ingin berikan dan berapa itu terserah saya, karena kan saya yang punya kebun anggur ini, saya yang memperkerjakan kalian dengan upah yang saya janjikan dan saya sudah memberikan upah sesuai dengan janji saya kepada kalian. Jadi sekarang salah saya di mana? Apakah saya tidak boleh berbuat semau saya dengan kepunyaan saya? Atau
kamu iri dengan saya bermurah hati kepada yang lain? Nah, terus Tuhan Yesus berjawab, begitu juga orang yang terakhir akan menjadi yang pertama dan orang-orang yang pertama akan menjadi yang terakhir. Sekarang pertanyaannya, berapa yang dibayarkan pemilik kebun anggur kepada para pekerjanya? Tadi yang mendengarkan cerita pasti sudah tahu toh, Misnya berulang-ulang kali menceritakan bahwa setiap yang mau bekerja janjinya pemilik kebun anggur kepada setiap pekerjanya setiap hari diberikan berapa gajinya? 1 perak per hari. Terus habis gitu setelah menerima hasil dari upah kerjanya, mengapa para pekerjanya itu masih menggerutu atau ngomel? Padahal kan sesuai dengan janji yang pemilik kebun ini berikan ya, 1 perak per hari. Tapi kok mereka masih ngomel? Padahal pemilik kebunnya ini sudah menepati janji. Ayo kenapa? Ada yang tahu nggak? Ya karena setiap pekerjanya ini merasa ya, apalagi yang dari pagi ya, loh kok nggak adil ya, aku sudah kerja dari pagi tapi aku dapatnya kok sama dengan yang kerjanya sebentar, sama-sama 1 peraknya. Padahal si pemilik kebun anggur ini sudah menepati janjinya, dia berjanji akan membayar setiap pekerjanya 1 perak per hari. Pemilik kebun anggur ini sangat adil kepada semua pekerjanya ya. Tapi pemilik itu sangat murah hati atau dia ini generous kepada pekerja-pekerja yang datang belakangan. Jadi dia ini lebih bermurah hati kepada pekerja-pekerja yang datangnya itu belakangan. Jadi yang awal kerjanya sama dikasih 1 perak per hari, yang jam 9, jam 12, jam 1, jam 5. Semua sama, jadi dia ini bermurah hati kepada setiap orang. Murah hati itu berarti memberi sesuatu dengan keinginan pemberinya dan memberinya tentunya dengan bebas. Memberi berapapun sesuai dengan keinginannya. Begitu juga dengan Tuhan kita. Tuhan kita itu adil dan murah hati. Seperti pemilik kebun anggur dalam cerita perumpamaan hari ini. Jadi para pekerjanya itu yang bekerja lebih lama dari yang lain dibayarnya sama. Seharusnya daripada kita itu menggerutu, kita itu ngomel, kita bisa saja memilih kita itu bersuka cita, kita mengucap syukur karena janji yang Tuhan berikan itu benar-benar Tuhan tepati. Janji yang Tuhan berikan buat kita itu Tuhan tepati. Dan tidak pernah meleset gitu ya toh. Kita semua pasti merasa jengkel, iri hati, tapi daripada kita memilih perasaan yang jengkel, iri hati, mendingan kita itu memilih dengan perasaan happy, kita berbahagia, kita bersuka cita. Kenapa kok kayak gitu, Miss? Karena saat kita memilih jengkel atau iri hati, itu adalah hal yang tidak menyenangkan, nggak enak di hati kita. Dan itu sama dengan kita itu mengingini hal yang tidak kita miliki. Jadi kita mengingini barang milik orang lain, kita mengingini sesuatu hal yang bukan milik kita. Jadi itu membuat kita pasti nggak enak seperti itu. Miss punya satu pengalaman sama ya, mungkin iri gitu ya, kenapa ya kok ada orang itu yang lahirnya itu bisa pintar gitu ya, toh sudah pintar, terus habis gitu cantik, terus bisa dikatakan perfect ya. Nah, tapi saat teman Miss ini yang Miss rasa seperti itu ya, dia tuh cantik, pintar, perfect itu. Tapi waktu dia tuh ke gereja, waktu dia tuh memuji Tuhan, dia tuh suka mainan sendiri. Dia tidak menghargai waktu bersama Tuhan. Terus waktu mereka itu mau memberi persembahan, mereka itu bercandanya itu dalam tanda kutip itu agak keterlaluan ya menurut Miss ya. Jadi bercandanya itu, wah ini uangnya ini bisa kembali nggak ya waktu memberikan persembahan. Nah, hal apa yang Missnya akhirnya sadar, hal apa yang harus Miss ini irikan terhadap teman Miss yang seperti itu ya kan. Harusnya Miss ini bersyukur dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat Miss ya kan. Walaupun nggak sama, jadi tetap mengucap syukur karena setiap janji yang Tuhan berikan buat Miss ini, Tuhan itu selalu menepatinya. Dan setiap janjinya itu buat Miss itu pasti berbeda dengan janji yang Tuhan berikan buat
teman-teman Miss yang lain. Begitupun dengan kalian, Tuhan pasti punya janji buat kalian yang sangat baik, sangat bagus buat kalian. Dan itu pasti berbeda dengan teman-teman yang lain. Tapi yang sama adalah Tuhan itu tidak pernah tidak menepati janjinya. Dia selalu bermurah hati kepada kita, setiap kita. Daripada kita itu mikirin berkat yang nggak kita terima, sesuatu hal yang nggak kita miliki, mendingan kita itu mikirin apa? Berkat-berkat yang pernah Tuhan berikan buat kita. Apa aja yang pernah Tuhan berikan kepada kita. Kita mikirin hal-hal yang seperti itu jauh lebih enak daripada kita mikirin berkat yang bukan buat kita. Itu berkat yang Tuhan sediakan bukan buat kita ya. Kita mikirin berkat yang buat kita aja, bukan buat orang lain ya. Tuhan di ribuan tahun lalu ya, Tuhan itu pernah menceritakan perumpamaan ini kepada Musa bahwa Tuhan bebas mau menunjukkan kemurahan hatinya kepada siapapun yang Tuhan mau. Sama seperti kita hari ini, kita mau belajar bahwa it's up to God if He decide to be generous with others. Perumpamaan hari ini merupakan salah satu contoh tentang kasih karunia Tuhan. Tuhan itu berjanji akan mengampuni kita. Kita tetap bisa menerima anugerah keselamatan dari Tuhan berapapun usia kita waktu kita bertobat. Jadi kita itu bisa menerima anugerah keselamatan. Kita bisa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat berapapun usia kita waktu kita bertobat. Cerita hari ini itu juga menunjukkan bahwa memang hidup itu seringkali tidak adil. Tapi bayangkan kalau kita mendapatkan semua yang seharusnya kita terima, kita akan menerima hukuman kekal atas dosa-dosa yang kita perbuat. Tetapi justru kita mendapatkan kasih karunia dan hidup kekal dalam Tuhan Yesus. Oleh karena itu kita tetap harus bersyukur kepada Tuhan karena hidup ini nggak adil. It's up to God if He decide to be generous with others. Ayo kita ulangi sama-sama. It's up to God if He decide to be generous with others. Sumber kebenaran kita minggu ini adalah It's up to God if He decide to be generous with others. Ayat penuntun kita diambil dari Matius 20 ayat 1 sampai 16. Or Matthew 20 verse 1 until 16. Ayat hafalan kita diambil dari Roma 9 ayat 15. Sebab Allah berkata kepada Musa, aku akan menunjukkan rahmat kepada orang yang aku mau menunjukkan rahmat. Dan aku akan menunjukkan belas kasihan kepada orang yang aku mau menunjukkan belas kasihan. Or Romans 9 verse 15. For God said to Moses, I will show mercy to anyone I choose, and I will show compassion to anyone I choose. Let's pray. Tuhan, terima kasih buat hari ini Tuhan. Kami belajar untuk mengerti bahwa banyak hal yang tidak adil bisa terjadi Tuhan. Tapi penting diingat, kalau Tuhan benar-benar adil, kita semua tidak akan bisa lepas dari hukuman dosa Tuhan. Tuhan, berkati juga sekolah kami, orang tua kami, kerjaan orang tua kami Tuhan, kesehatan keluarga kami Tuhan. Tiba saatnya kami untuk melanjutkan aktivitas kami lagi Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kami. Amin. Nah, Joy Kids kita sudah selesai. Jangan lupa like, subscribe, dan give positive comment. God bless you all.